Salah satu dampak yang cukup nyata tatkala negeri ini dihantam wabah COVID-19 adalah terjadinya penurunan performa proses pembelajaran di berbagai aspek pendidikan. Di antaranya adalah munculnya loss learning di beberapa sektor pembelajaran. Dampak ini tentunya tidak hanya bersifat sementara, namun cukup membekas dengan durasi yang cukup lama. Beberapa impact dari loss learning yang terjadi antara lain bentuk pribadi siswa yang sulit berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, gairah atau semangat belajar siswa cenderung menurun, yang pada akhirnya akan menurunkan daya kreativitas dan juga kemampuan bernalar kritis siswa. Fenomena ini tentunya hampir terjadi di setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang ingin terus bergerak maju, Indonesia tiada henti untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dari berbagai sektor. Salah satunya bidang pendidikan. Salah satu unsur pendidikan yang terus ditingkatkan kualitasnya adalah bagaimana seorang guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang bisa menjawab kebutuhan siswa. Adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi, merupakan alternatif yang diberikan oleh pemerintah untuk mampu diciptakan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang tentunya model ini akan mampu menjawab kebutuhan siswa. Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan? Berikut ini penjelasannya bersama saya, Anugrah Isromi. Dalam penerapan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, saya perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Terdapat 3 unsur yang harus saya kumpulkan dari peserta didik untuk dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik saya. Pertama, profil belajar peserta didik. Melalui profil belajar, saya akan dapat mengetahui berapa banyak dan siapa saja peserta didik yang sifatnya visual, audio, dan kinestetik. Bagi yang visual, saya menyediakan gambar-gambar yang ditayangkan melalui proyektor. Bagi yang audio, saya memfasilitasi dengan menyediakan link YouTube yang dapat mereka akses. Bagi yang visual, dapat juga menggunakan link ini sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi yang kinestetik, saya mempersilahkan untuk mereka bergerak, bertanya, atau mencari sumber materi lain dengan bertanya kepada rekannya, guru, dan lain sebagainya. Kedua, kesiapan belajar peserta didik. Saya perlu mengamati dan memilah peserta didik yang cepat, sedang, dan atau lambat dalam menangkap materi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Secara umum, peserta didik saya juga telah mampu berpikir secara abstrak dalam proses pembelajaran, sehingga tanpa adanya wujud atau contoh konkret, peserta didik telah mampu memahami materi dengan baik. Melalui unsur profil belajar dan kesiapan belajar, saya akan mampu menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Ketiga, minat, bakat, atau hobi peserta didik. Dengan mengetahui minat ataupun hobi peserta didik, saya akan mampu menciptakan proses pembelajaran berdiferensiasi produk. Peserta didik diberi kebebasan untuk membuat laporan atau bentuk presentasi hasil diskusi dalam berbagai bentuk sesuai minat, hobi, atau bakat peserta didik. Model pembelajaran teamwork berbasis diferensiasi yang kali ini akan saya coba untuk diterapkan di kelas. Proses pembelajaran diawali dengan pendahuluan, yakni mengucapkan salam dan memeriksa kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru bertanya kabar peserta didik dan tidak lupa mengajak peserta didik untuk mendoakan rekan-rekannya yang tidak dapat hadir, khususnya bagi mereka yang tidak hadir dikarenakan sedang sakit.
Mengawali kegiatan belajar pada pertemuan kali ini, saya tidak lupa untuk mengajak peserta didik saya untuk mengulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan agar peserta didik saya dapat mengaitkan antara materi pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Tahapan selanjutnya, saya juga harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat materi pokok yang akan dipelajari oleh peserta didik saya. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran dan manfaat materi pokok, peserta didik saya akan dapat mudah fokus dalam belajar, dan tentunya proses pembelajaran yang akan mereka lewati akan jauh lebih bermakna. Langkah berikutnya, saya perlu melakukan sedikit apersepsi dengan menampilkan beberapa buah gambar terkait flora dan fauna endemik Indonesia, berikut pula dengan lokasi persebarannya. Kemudian, peserta didik dipersilakan untuk memahami materi secara utuh dengan cara membaca materi persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui buku pegangan peserta didik, atau dapat pula mengakses dan menyimak video di YouTube di mana tautannya telah dibagikan oleh guru melalui WhatsApp group. Agar pemahaman peserta didik tentang materi yang diberikan semakin baik, tahap selanjutnya peserta didik dipersilakan untuk menyimpulkan materi tersebut dengan berbagai bentuk laporan atau cara presentasi sesuai dengan minat, bakat, dan hobi peserta didik. Dalam proses diskusi peserta didik, dalam rangka menyimpulkan materi yang telah mereka pelajari, guru berperan sebagai fasilitator dan tentunya membuat penegasan di masing-masing kelompok. Dalam pelaksanaan diskusi ini, terdapat berbagai jenis kelompok dengan bentuk laporan yang akan dipresentasikannya sesuai dengan minat, hobi, ataupun keinginan peserta didik. Ada kelompok yang memilih dengan cara bernyanyi dan bermain musik untuk mempresentasikan materi hasil kesimpulan mereka. Teknis laporannya adalah mereka memilih satu buah lagu dan merubah liriknya dengan menggunakan materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada juga kelompok yang memilih untuk menggunakan media gambar dalam proses presentasi. Hal ini dikarenakan mereka semua memiliki hobi menggambar atau melukis. Selain itu, terdapat beberapa kelompok yang memilih cara presentasi laporannya dengan menggunakan teknik berbalas pantun. Ada pula kelompok lainnya lebih memilih membuat video pembelajaran untuk menyampaikan materi karena mereka memiliki minat sebagai presenter dan juga editor video. Sementara itu, terdapat kelompok yang menggunakan teknik semi podcast ataupun wawancara untuk mempresentasikan laporan hasil kesimpulan materi yang mereka pelajari. Dan terdapat satu kelompok yang cukup unik karena mempresentasikan bentuk laporannya dengan menggunakan sistem seperti perwayangan. Proses presentasi atau unjuk kerja hasil karya mereka dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Hal ini disebabkan mereka memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan karya yang sedang mereka garap. Sampai dengan waktu tiba presentasi, masing-masing dari mereka menampilkan hasil karyanya dengan penuh kebanggaan dan sukacita. Di akhir pembelajaran, saya melakukan penegasan atas hasil kesimpulan dan pekerjaan tugas peserta didik saya. Tidak lupa pula, saya mengapresiasi proses dan produk yang telah mereka lewati dan mereka hasilkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya meminta beberapa peserta didik saya untuk menyampaikan pendapatnya terkait proses pembelajaran yang telah mereka lewati pada pertemuan kali ini. Hal ini berguna untuk refleksi. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, bersama-sama mengucapkan hamdalah. Guru dan peserta didik mengucapkan salam.
Dan guru tidak lupa untuk mengingatkan agar peserta didik dapat mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya. Ketika saya mengikuti proses pelajaran seperti yang sudah kita lalui waktu itu, saya merasa senang dan merasa termotivasi karena sesuai dengan hobi kita masing-masing, seperti hobi menggambar, hobi bernyanyi, hobi membuat puisi, membuat pantun, dan menjadi presenter. Membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan, dan membuat siswa-siswi dapat lebih mudah memahami pelajaran. Ini adalah salah satu contoh dengan belajar menggunakan hobi. Ketika saya mengikuti proses pembelajaran yang pernah kita lalui sebelumnya pada semester ganjil, yang berupa proses pembelajaran yang menggunakan proses media penyalur hobi. Dalam proses pembelajaran sebelumnya sangatlah formal, sangat berbeda pada proses sekarang. Jadi intinya dalam proses pembelajaran ini sangatlah menyenangkan, menarik, karena menjadi sesuatu hal yang baru yang tidak membuat siswa-siswi menjadi bosan, mengantuk, dan tidak paham dengan pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tanti Nurtasari, guru SMA Negeri 2 Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan testimoni saya pada rekan saya Anugrah Isromi, guru geografi SMA Negeri 2 Sambas. Pada video bukti karya model pembelajaran teamwork berbasis diferensiasi. Pada video pembelajaran tersebut, guru telah merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui kerja dalam tim atau kerja kelompok, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mulai dari profil belajar murid, yaitu guru memfasilitasi gaya belajar murid, baik gaya belajar visual, audio visual, maupun kinestetik. Tampak dalam video pembelajaran tersebut, murid begitu sangat senang dengan gaya belajarnya. Yang kinestetik mencari sumber belajar dari teman maupun dari guru. Sedangkan yang audio maupun visual bisa melihat atau mencari sumber belajar dari buku paket ataupun sumber belajar lainnya dan melalui link YouTube yang diberikan oleh guru. Yang kedua, tentang kesiapan belajar. Dalam video pembelajaran ini tampak guru memfasilitasi kesiapan belajar murid. Dari yang kesiapan belajar rendah, sedang, sampai dengan tinggi atau sangat siap. Guru memfasilitasinya dengan sangat baik. Di sini guru memberikan layanan belajar kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, pada saat akan mempresentasikan hasil, siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan hasil belajarnya itu sesuai dengan minatnya. Di sini saya sangat tertarik sekali. Siswa mengeksplor pengetahuannya dengan gaya belajarnya masing-masing, kemudian menyampaikan atau mempresentasikan hasil belajarnya dengan minatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini guru-guru di SMA Negeri 2 Sambas sudah mulai mencoba melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, baik dalam hal prosesnya, kontennya, dan produknya. Salah satu guru yang menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi adalah Bapak Anugrah Isromi, yang mana beliau menggunakan metode teamwork berbasis berdiferensiasi. Dalam proses pembelajarannya tersebut, ini dapat dilihat bahwa para murid begitu antusias, begitu gembira untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut, yang mana prosesnya memperhatikan keunikan dari para murid dalam menjalani pembelajaran. Melihat antusias dari para murid ini,
Saya yakin bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi ini memang tepat untuk digunakan karena melihat keunikan para murid tadi. Setiap minggunya kami juga selalu mengadakan refleksi bersama para guru untuk terus berinovasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya begitu yakin bahwa dengan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa akan menjadi lebih antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Atmosfer dan kegiatan pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik tanpa menghilangkan kodrat alamnya akan menjadi cara yang cukup ampuh dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan tentunya mutu pendidikan di Indonesia.